Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 121, apakah Valentino berani datang? Kalau dia benar-benar baik terhadapmu, maka dia akan datang meskipun berbahaya, bukan? Untuk apa kamu ikut dengannya kalau dia memperlakukanmu dengan buruk? Bukankah lebih baik kamu ditiduri olehku dengan patuh? Ren tersenyum licik. Angel menatap Ren dengan dingin tanpa berbicara sepatah kata pun. Angel telah membuat keputusan dalam hatinya. Jika Valentino tidak datang, dia juga tidak akan membiarkan Ren menyentuh dirinya meskipun harus mati. Cepat pergi ke alamat ini. Valentino menyerahkan ponselnya ke orang di sampingnya tanpa ekspresi. Pemuda itu meliriknya sekilas dan segera menjawabnya. Pemuda itu memperingatinya. Tuan Muda Valentino, aku sepertinya mendengar ada penyergapan di sana. Ya. Valentino menganggukkan kepala, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jangankan di sana ada penyergapan, meskipun itu adalah lautan api, Valentino juga tidak akan membiarkan Angel di sana sendirian. Kemudian, Valentino menelpon Hendrik lagi. Valentino hanya berkata, masalah ini dilakukan oleh Rain dari grup Kingston. Hendrik sama sekali tidak perlu banyak bertanya, dia langsung menganggukkan kepala untuk menyatakan dirinya mengerti. Valentino hanya memberitahunya apa yang telah terjadi, tapi Hendrik sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Hendrik hanya bisa bilang, keluarga Kingston di kota Neo akan musnah. Tuan Muda Valentino, bagaimana kalau kami pergi dulu dan Anda ke sana setelah bala bantuan tiba? Saran pemuda dengan suara yang rendah. Meskipun dukungan dari keluarga sangat cepat, juga memerlukan waktu tertentu. Hal yang paling penting adalah keluarga Wijaya tidak mengembangkan kekuasaan mereka di kota Neo, sehingga tidak bisa memberi bala bantuan dengan cepat. Gudang terbengkalai di bagian utara. Waktu terus berlalu, sedangkan hati Angel juga menjadi kecewa secara perlahan. Pikiran wanita sangatlah rumit. Angel tidak ingin Valentino terjebak dalam penyergapan demi menyelamatkannya. Akan tetapi, Angel juga berharap Valentino datang menyelamatkannya, kalau tidak dirinya akan merasa sangat sedih. Kalau Valentino tidak menyelamatkannya, maka itu menunjukkan Valentino tidak peduli dengan dirinya, jadi bagaimana mungkin Angel akan merasa nyaman. Akan tetapi, Angel tahu dirinya tidak akan menyalahkan Valentino, meskipun Valentino tidak datang. Jelas-jelas tahu ini adalah jalan mati, jadi siapa yang rela menyerahkan hidup mereka demi orang lain? Suami istri hanyalah sepasang orang yang tinggal bersama, ketika mengalami musibah, mereka tidak akan saling membantu. Perkataan ini memang bukan omong kosong. Angel melamun, sedangkan Rain juga merasa sangat jengkel saat ini. Luka di pahanya masih sakit, jadi dia sekarang ingin segera menyelesaikan hal ini, lalu berobat ke rumah sakit. Jika bukan karena rasa dendamnya terhadap Valentino, dia mungkin tidak sanggup menahannya lagi. Kenapa si Valentino sialan itu belum datang juga? Bukankah dia mencintaimu dengan tulus? Rain tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan memelototi Angel dengan getir. Angel tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya melirik Rain dengan dingin dan langsung memalingkan kepalanya. Sialan! Beraninya kamu bersikap angkuh di depanku. Tiba-tiba, Rain emosi. Lalu Rain menjambak rambut Angel. Wajah Angel terdongak karena rambutnya ditarik, tetapi Angel tidak menunjukkan ekspresi takut. Awalnya Angel sangat takut, tetapi situasi sekarang telah berbeda. Siapa yang tidak akan merasa takut dan panik saat tidak tahu apa hasil akhir dari dirinya? Namun, setelah mengetahui hasil akhirnya, apa yang perlu ditakutkannya lagi? Paling hanya mati saja. Angel sudah berpikir terbuka. Sekarang, Rain benar-benar ingin meniduri Angel, tapi dia juga tidak ingin melepaskan Valentino dan Angel dengan begitu saja. Aku beritahu kamu, kalau Valentino masih belum datang dalam 5 menit ini, maka aku akan menidurimu. Kata Rain dengan marah. Ada jejak penghinaan yang melintas dalam mata Angel dan mengabaikan ancaman Rain. Waktu 5 menit segera berlalu. Rain merasa sangat marah sampai langsung berdiri dan menuju ke arah Angel. Angel memalingkan kepalanya, berusaha membuat dirinya untuk tidak melihat mata Rain. Angel telah berencana menggunakan kematian untuk membuktikan kesuciannya, tapi tiba waktunya dia merasa gugup. Tidak ada orang di dunia yang bisa menghadapi kematian dengan begitu tenang, termasuk Angel. Aku rasa Valentino tidak akan datang lagi. Kalau begitu, kita juga tidak perlu membuang waktu lagi. Aku akan melawan Valentino di lain waktu. Tapi hari ini, aku harus menghancurkan dirimu dulu. Hei,
Rain tertawa licik, kemudian dia segera maju untuk memeluk Angel. Angel membelalakan matanya. Dia berusaha mengangkat sepasang kakinya untuk menendang Rain. Puff! Rain ditendang dan langsung terjatuh ke belakang. Namun, Rain tidak marah, melainkan menepuk debu di bajunya dan bangkit. Berontaklah, semakin kamu berontak, aku akan merasa semakin bersemangat. Hahaha. Kemari, lepaskan talinya, biarkan dia memberontak. Teriak Rain. Tak lama kemudian, ada dua orang yang berjalan kemari untuk melepaskan tali Angel. Angel melepaskan handuk dan langsung membalikkan tubuhnya untuk berlari ke sudut dinding. Angel merasa dirinya bisa merasa aman kalau bersandar di dinding. Meskipun rasa aman ini tidak berguna sama sekali, Angel juga tidak memiliki waktu untuk berpikir terlalu jauh. Hehe. Rain berjalan ke arah Angel dengan santai. Aku ingin lihat kamu bisa berlari kemana lagi. Wanita idaman di kota Neo. Haha, hari ini aku ingin meniduri wanita idaman kota Neo. Ada rasa kesenangan dalam mata Rain. Dia terus mendekati Angel. Kemudian, Rain tiba-tiba menerjang kemari dan menjulurkan tangan untuk memeluk Angel. Enyah! Angel menendang Rain lagi. Tendangan ini kebetulan mengenai luka di kaki Rain. Arg! Shh! Brengsek! Rain merasa lukanya sangat sakit sampai terduduk di lantai dan menjerit kesakitan sambil memegang bagian yang terluka. Orang-orang KR yang ada di sekitar melirik sekilas ke sini, tapi tidak mengatakan apapun. Sedangkan Angel juga menjadi tenang, ternyata Rain sedang terluka. Kalau begitu, Angel masih memiliki kesempatan. Meskipun tenaganya tidak sekuat Rain, selama dia terus menyerang bagiannya yang terluka, maka dia bisa menunda sedikit waktu. Angel bahkan tidak tahu apa gunanya dia menunda waktu. Namun, bisa aman 1 menit juga merupakan hal yang baik. Dasar wanita jalang! Rain bangkit dan langsung menampar Angel. Angel sangat keras kepala. Dia merentangkan kakinya untuk menendang ke bagian luka Rain. Masih ingin menendangku? Rain tertawa sinis. Sepasang tangannya segera memeluk satu kaki Angel, lalu melempar Angel ke lantai dengan kuat. Pong! Setelah dilempar, Angel merasa pusing. Rain terus tertawa sinis. Dia melangkah maju ingin melepaskan pakaian Angel. Akan tetapi pada saat ini, ponsel Rain yang ada di kantongnya berdering. Rain mengeluarkan ponselnya dengan emosi dan langsung menolak panggilan tanpa melihatnya. Namun, ponselnya berdering lagi sebelum dimasukkan ke dalam kantong. Rain menggertakkan giginya dan menjawab panggilan tersebut dengan marah. Aku beritahu kamu, tidak ada gunanya kamu menelponku. Kamu datang ambil jenazahnya saja. Rain mengira ini adalah panggilan dari Valentino. Bab 122, Aku adalah ayahmu. Sekarang, Rain benar-benar sudah kehilangan kesabarannya, juga tidak berniat untuk menunggu Valentino datang lagi. Aku adalah ayahmu. Suara yang penuh dengan rasa kesal terdengar dari panggilan telepon itu. Kalau begitu, aku adalah kakekmu. Ayah dari siapa kamu? Maki Rain dengan marah. Aku adalah ayahmu, Wes Kingston. Suara penuh emosi itu terdengar lagi dari telepon. Rain langsung tercengang. Dia mengedipkan matanya lalu terdiam beberapa saat. Kamu sepertinya memang sudah ingin memberontak. Sekarang sudah bisa menjadi ayahku. Bagus. Bagus sekali. Ucap Rhys dengan sangat kesal. Rain takut pada Rhys, jadi Rain segera berkata, Ayah, aku tadi tidak tahu kalau ayah yang menelpon. Bagaimanapun juga, rasa percaya dirinya berasal dari grup Kingston, tapi Rain bukanlah siapa-siapa tanpa grup Kingston. Lalu, kamu kira siapa? Ucap Rhys dengan marah. Rain bergumam dengan suara rendah. Aku mengira si Valentino orang tidak berguna itu. Saat mendengar nama Valentino disebut, Rhys berkata dengan marah. Tutup mulutmu. Apa kamu tahu seberapa banyak masalah yang sudah kamu perbuat? Rain menjawab dengan kesal. Masalah apa yang sudah aku perbuat? Bukankah itu hanya Valentino orang yang tidak berguna itu saja? Kalian menganggapnya terlalu tinggi. Kenapa aku bisa memiliki putra tidak berguna seperti kamu? Aku tidak ingin berbicara terlalu banyak denganmu. Segera hentikan semua yang kamu lakukan, lalu segera pulang ke rumah. Kamu ini benar-benar mencari masalah saja. Aku akan mengulitimu kalau 10 menit lagi aku tidak melihat wajahmu.
Suara Rhys terdengar sangat marah. Walaupun tidak membuka pengeras suara, suara Rhys juga bisa terdengar dari kejauhan. Bisa dibayangkan seberapa marahnya Rhys si miliarder yang biasanya sangat tenang ini, karena dia sampai berkata akan menguliti Rain. Tidak mungkin! Aku sedang ada urusan, tidak bisa pulang sekarang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang ayah takutkan dari Valentino. Jawab Rain sambil menggertakkan gigi setelah terdiam sesaat. Apa yang aku takutkan? Bukan Valentino yang aku takutkan, tapi Hendrik. Hendrik sendiri yang menelponku mengatakan siapapun yang berani melawan Valentino itu artinya melawan Maple Rain Real Estate. Apa kamu tidak tahu seberapa seriusnya ucapan Hendrik ini? Teriak Rhys. Ayah sendiri yang beritahu aku kalau tidak ada teman dan musuh selamanya dalam dunia bisnis. Hendrik hanya memberi muka pada Valentino saja. Kalian yang benar-benar menganggapnya serius. Kalau memang hubungan Hendrik dengan Valentino begitu dekat, apa dia akan membiarkan Valentino menjadi menantu tidak berguna selama 3 tahun? Saat mengatakan ini, Rain sama sekali tidak merasa bersalah. Dasar kamu anak durhaka! Sekarang, Rhys sangat emosi sampai menggertakkan giginya. Apa kamu tahu setelah Hendrik mengatakan hal ini, sudah ada beberapa perusahaan yang menelepon untuk memutuskan kontrak kerjasama dengan kita? Apa kamu tahu, 10 menit yang lalu saham grup Kingston kita sudah jatuh mencapai angka terendah sepanjang sejarah perusahaan? Apa kamu tahu keluarga Kingston sudah akan bangkrut karena ulahmu? Aku akan panggil kamu sebagai ayahku, tapi aku mohon bisakah kamu jangan mencari masalah lagi? Rhys benar-benar tidak bisa menemukan jalan keluar lagi. Kalau tidak, kenapa dia bisa begitu pasrah sampai mengucapkan kata-kata seperti itu? Namun, pemahaman Rhys terhadap Rain benar-benar salah. Saat mendengar kata-kata Rhys, awalnya Rain sedikit merasa ketakutan. Namun setelah itu, rasa ketakutannya berubah menjadi rasa benci yang sangat dalam. Apa ini semua adalah perbuatan Valentino? Apa aku benar-benar sudah menganggap remeh orang tidak berguna itu? Baiklah. Karena kamu berbuat seperti itu, maka jangan salahkan aku berubah menjadi lebih kejam. Ayah, aku akan selesaikan sendiri semua masalah yang aku buat. Ayah tunggu kabar baik dariku saja. Kata Rain, lalu Rain menutup telepon sekaligus mematikan ponselnya. Bukankah Valentino memiliki kemampuan untuk menekan grup Kingston melalui Hendrik? Kalau begitu, Rain ingin melihat apakah Valentino benar-benar peduli pada Angel. Asalkan Valentino peduli, Rain memiliki ribuan cara untuk membuat Valentino menarik kembali semua keputusannya. Saat itu, Rain akan memanfaatkan Angel untuk mengancam Valentino. Dengan begitu, masalah perusahaan yang memutuskan kontrak akan terselesaikan. Hei wanita jalang, aku tidak menyangka Valentino memiliki sedikit kemampuan sampai Hendrik begitu melindunginya. Rain menoleh menatap Angel, tatapannya sangat menyeramkan. Gigi putihnya terus bergemeretak seperti seekor binatang buas yang haus akan darah. Angel yang berada di sudut ruangan terus bergerak mundur. Dia baru menghentikan langkah tubuhnya menabrak dinding. Lalu, Rain memandang orang-orang di sekitarnya, tapi dia tidak berniat mengusir mereka semua keluar. Dia malah merasa semakin antusias. Hari ini, aku akan menidurimu di depan semua orang ini. Biarkan mereka menonton bersama. Lalu setelah selesai aku menidurinya, kalian semua juga boleh menidurinya. Hahaha. Rain tertawa dengan terbahak-bahak. Kata-kata yang dia ucapkan semakin tidak bermoral. Haha. Tuan muda nikmati saja, kami akan menunggu. Haha, jarang sekali bisa bertemu dengan kesempatan langka seperti ini. Aku sudah merasa agak tidak sabar lagi. Tuan muda Rain, jangan lupa sisakan sedikit untuk kami. Haha. Sekelompok pria kekar itu langsung bersemangat. Tatapan mata mereka terhadap Angel seperti serigala kelaparan yang menatap domba. Angel menatap sekumpulan orang ini dengan tatapan dingin, tapi dia sudah membuat sebuah keputusan di hatinya. Sampai mati aku tetap milik Valentino. Valentino, sekarang aku sangat menyesal, tapi itu sudah tidak ada gunanya. Hanya dengan mati baru bisa membuktikan aku tidak bersalah. Kalau masih ada kehidupan selanjutnya, aku berharap aku masih tetap menjadi istrimu. Keputusan Angel melonjak dalam hatinya dengan begitu yakin, dia tiba-tiba berdiri sehingga membuat Rain terkejut. Setelah itu, Angel menatap Rain dengan tatapan dingin, lalu Angel menabrakkan dirinya ke dinding. Brooke? Sebuah suara keras yang terdengar membuat Rain serta yang lainnya tercengang. Tidak ada satu pun yang menyangka sifat Angel begitu teguh. Dia lebih baik mati daripada membiarkan Rain dan teman-teman menyentuhnya. Angel merasa dahinya sangat sakit, lalu dia bersandar ke dinding dan merosot jatuh ke atas lantai. Saat ini, Rain baru merespon dan sangat marah.
Sialan! Kamu lebih memilih mati daripada disentuh olehku. Aku beritahu kamu, walaupun kamu mati, aku juga tetap akan menidurimu. Rain seperti orang gila yang mengulurkan tangannya untuk menjambak rambut Angel. Lalu, tangan Rain meraih baju Angel dengan kasar. Semua orang yang ada di sana menjadi antusias. Mereka sangat ingin menonton adegan menarik seperti ini. Dahi Angel sudah bercucuran darah, tapi Angel masih berusaha untuk melawan. Namun, usahanya sia-sia. Seret! Terdengar suara baju yang dirobek. Jaket Angel sudah robek sehingga kemeja di dalamnya terlihat. Mata Rain pun berbinar. Asalkan dia membuka kemeja ini, maka dia sudah bisa melihat tubuh Angel. Sekarang, pikiran Rain dipenuhi oleh nafsu itu. Jadi, Rain tidak lagi ragu-ragu untuk melakukan hal itu. Blar! Di saat tangan Rain menarik kemeja Angel, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari luar. Suara keras ini seperti suara petir yang menyambar sampai ke tanah, sangat nyaring sampai memekakkan telinga.